Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Sebenarnya tujuan utama dari hidup kita itu adalah rasa bahagia. Apapun posisi kamu hari ini, bagaimanapun pencapaian kamu hari ini, goal utama hidup kita itu bahagia. Kamu boleh kaya, kamu boleh sukses, tapi kalau kita nggak bahagia, rasanya percuma. Kesadaran ini butuh kita bangun agar kita paham bahwa tujuan sejati dari hidup ini adalah rasa bahagia. Mungkin kita punya karir yang keren, mungkin pencapaian kita luar biasa, tapi jika semua itu tidak membawa rasa bahagia, ya rasanya kosong, hampa, nggak ada maknanya. Ada kalanya banyak orang terjebak. Mereka tidak bisa membedakan antara bahagia dan senang, antara kesenangan dan kebahagiaan. Dua hal ini adalah sesuatu yang mirip tapi berbeda. Pertanyaannya, apa bedanya antara kesenangan dan kebahagiaan? Apa bedanya antara rasa bahagia dan rasa senang? Bahagia itu perasaan lengkap, perasaan utuh, perasaan telah terpenuhinya sesuatu dalam hidup kita. Sementara kesenangan adalah sebuah perasaan di mana kita bersuka cita, di mana kita tidak sedih, di mana kita tidak murung. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang merasa kehilangan sesuatu dalam hidupnya, merasa hidupnya belum lengkap, merasa ada yang hilang dari dirinya. Sementara orang yang tidak bisa menikmati kesenangan, artinya ya dia sedih, dia galau. Apakah sedih dan galaunya karena kehilangan sesuatu? Mungkin. Orang yang sudah menikah, belum punya anak, hidupnya belum lengkap, maka dia merasa tidak bahagia dalam pernikahannya. Jadi kebahagiaan adalah merasa tercukupi, merasa terlengkapi sesuatu yang dia harapkan dalam hidupnya. Kebahagiaan itu ada ekspektasi di dalamnya. Sementara kesenangan tidak selalu ada ekspektasi. Apapun yang bisa kita lakukan yang membuat kita bersuka cita itu kesenangan. Ada kalanya ketika ekspektasi itu belum mampu kita penuhi, maka kita berupaya untuk mencari pelampiasan untuk melupakan kekecewaan kita atas ekspektasi itu. Ada orang yang bermain game semalaman, ada yang menikmati hobinya, jalan-jalan, melakukan hal-hal yang membuat dia bisa lupa dengan ekspektasi yang belum dia dapatkan. Di titik inilah kesenangan itu hadir. Jadi kesenangan adalah jalan pintas yang dipilih oleh seseorang ketika dia tidak merasa bahagia, ketika dia belum mampu mewujudkan apa yang dia inginkan, ketika dia belum bisa melengkapi bagian dari dirinya yang merasa belum lengkap. Kembali pada contoh sebuah pernikahan. Sebuah pernikahan akan merasa lengkap jika mereka dikaruniai anak. Jika mereka punya harta, punya kekuasaan. Tiga hal itu adalah sesuatu yang cukup. Jika seseorang karirnya keren, hartanya oke, tapi mungkin belum diberi karunia anak, maka kadang di titik itu merasa belum lengkap hidupnya. Perasaan belum lengkap inilah yang membuat seseorang itu gak bahagia. Perasaan belum lengkap inilah yang membuat seseorang itu sulit untuk menikmati hidupnya. Oleh karena itu, kadang mereka rela mengorbankan apa saja demi mendapatkan kelengkapan itu. Mereka yang ingin punya anak akan melakukan semua hal, mengorbankan harta bendanya untuk mendapatkan tujuannya. Karena kita belum mampu menemukan kebahagiaan, kadang yang kita cari akhirnya kesenangan. Kesenangan adalah pelampiasan untuk melupakan kekecewaan. Kesenangan adalah pelampiasan untuk berupaya menghilangkan kekosongan dalam diri, menghilangkan rasa belum lengkap yang menghinggapi diri kita. Semua orang akan melakukan banyak hal. Intinya mereka bisa lupa
mereka bisa mendapatkan kesenangan, sukacita atas ketidaklengkapan yang mereka alami. Ketika rasa bahagia seseorang terletak pada sebuah pekerjaan, karir, atau posisi tertentu, ketika mereka belum mampu mendapatkan itu, ya mereka akan berupaya untuk mengorbankan apapun untuk bisa mendapatkan itu semua. Jika tetap saja belum bisa, ya mereka akan berupaya untuk melupakannya, mencari kesenangan-kesenangan lain agar mereka bisa sedikit lupa dengan harapan itu. Berbagai hiburan, berbagai kesenangan yang tersaji itu adalah bagian dari cara kita melupakan ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Selama kita masih mencari kesenangan, artinya hidup kita itu belum bahagia. Namun ketika kita sudah mendapatkan rasa bahagia itu, kita nggak terlalu butuh berbagai rupa kesenangan itu. Semua akan terasa hampa, terasa biasa saja, karena kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari berbagai kesenangan yang tersaji. Pertanyaannya, ketika kita belum mendapatkan rasa bahagia itu, kadang kita akan mengorbankan banyak hal. Benarkah rasa bahagia itu harus selalu diikuti dengan berbagai pengorbanan? Ini benar jika kita salah men-set up ekspektasi kita. Ini benar jika ternyata kebahagiaan yang kita tetapkan sebagai target, terpenuhinya rasa penuh dalam diri kita, itu adalah sesuatu yang semu. Namun jika kita bisa men-setting ekspektasi bahagia itu pada titik yang tepat, pada bahagia sejati, kita bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa syarat. Kita nggak perlu punya harapan macam-macam untuk bisa bahagia. Hari ini juga, sekarang juga kita bisa bahagia. Kadang yang bikin kita tidak bahagia itu adalah karena kita meletakkan ekspektasi kita melebihi apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Misalkan seseorang yang sudah menikah, punya pekerjaan baik, punya karir oke, gak ada masalah dengan finansial, tapi mereka belum dikaruniai anak, maka fokus ekspektasi mereka pada anak tadi. Mereka lupa untuk menerima yang sudah diberikan Tuhan. Mereka lupa untuk menjaga apa yang sudah mereka miliki. Maka inti dari rasa bahagia adalah menerima apa yang kita punya. Apakah ini berarti kita nggak boleh punya harapan? Apakah ini berarti kita tidak boleh berharap lebih? Tentu saja boleh. Kita boleh berharap, kita boleh menginginkan lebih dengan syarat kita ridho terhadap apa yang kita punya. Masalahnya banyak orang melakukan penolakan terhadap realita hidupnya. Dia menolak apa yang ada di depan dia dengan mengharapkan sesuatu yang belum ada. Di titik itu, rasa sedih, kekecewaan, rasa sakit itu akan muncul. Jadi bahagia tanpa syarat itu ketika kita bisa ridho terhadap apapun keputusan Allah, sambil kita berjuang menuju dan mewujudkan harapan yang benar-benar ingin kita wujudkan. Andai kata harapan itu tetap saja nggak mampu kita wujudkan, lantas gimana? Letting go, berserah kepada Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Percaya bahwa ini yang terbaik. Bahagia akan tercipta ketika kita bisa berdamai dengan realita. Ketika kita bisa menerima apapun takdir yang ada di depan mata, sambil kita bertahap memperbaikinya. Yuk bahagia, jangan terjebak pada kesenangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.